Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, kami akan menghadirkan perbincangan mengenai jelang Piala AFF U23 2025. Esok Stadion Utama Gelora Bung Karno akan memanas. Ribuan supporter Merah Putih akan menjadi saksi apakah skuad Garuda Muda ini dapat membalaskan dendamnya atas kekalahan pahit pada tahun 2023 ataukah justru sebaliknya timnas Vietnam dapat memberikan ataupun menunjukkan mengapa dirinya dijuluki sebagai raja sepak bola usia muda di ASEAN. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellington ya. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga menghadirkan informasi untuk Anda di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menyatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun juga PBB yang akan digelar pada September mendatang. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, hasil otopsi mayat dalam tong plastik yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Banten pada Minggu siang kemarin penuh dengan luka lebam. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota masih menyelidiki kasus mayat tanpa identitas berjenis kelamin perempuan tersebut. Polisi mengungkapkan ciri-ciri korban memiliki tai lalat di bagian bibir, menggunakan kawat gigi dan umur diperkirakan 25 hingga 30 tahun dengan jenis kelamin wanita. Hasil dari otopsi sementara, jasad dalam kondisi seluruh tubuh penuh luka lebam dan patah tulang. Jenazah korban kini berada di ruang jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, Banten untuk dilakukan otopsi. Untuk jenazahnya ya, Pak. Kita coba gali sidik jari, kemudian face recognition, dan alhamdulillah ada dugaan awal identitas korban yang saat ini kita upayakan untuk pencocokan dengan keterangan-keterangan yang ada di lapangan sambil menunggu hasil yang resmi forensik, yaitu penyesuaian DNA korban dengan warga yang saat ini kita duga ada kecocokan dengan korban. Kalau luka-luka ada tanda kekerasan, ya, tanda kekerasan itu hampir seluruh tubuh, ya. Hampir seluruh tubuh, baik itu juga patah tulang maupun kekerasan pada tubuh korban. Jadi nanti tinggal kita penyesuaian saja dengan fakta-fakta di lapangan. Sosok mayat dalam kardus terbungkus plastik ditemukan di pinggir Jalan Raya Kedamaian Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan hasil visum ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Mayat tanpa identitas yang ditemukan pada Minggu pagi menggemparkan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Mayat yang terbungkus kardus itu pertama kali ditemukan oleh seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna keperluan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, polisi mengungkap terdapat sejumlah luka pada tubuh korban. Korban diketahui bernama Sevi Ayu Claudia, berusia 30 tahun, asal Sekardangan, Sidoarjo. Hingga saat ini kepolisian Polres Gresik masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Ratusan warga di Cilacap, Jawa Tengah menggeruduk rumah salah satu warga yang diduga mencabuli anak kandungnya sendiri. Aksi ratusan warga yang mengepung salah satu rumah ini viral di media sosial. Warga merasa geram karena pelaku diduga mencabuli anak kandungnya sendiri. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut datang ke lokasi untuk menjemput terduga pelaku dan menenangkan massa yang saat itu terbakar emosi. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian dengan memanggil terduga korban dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Pemirsa, misteri kematian Arya Daru Pangayunan terus diselidiki polisi.
Untuk mengungkap kasus ini, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Gelar perkara yang dilakukan secara tertutup ini juga melibatkan sejumlah pihak, yakni Komnas HAM, Kompolnas, hingga Kementerian Luar Negeri, termasuk melibatkan sejumlah ahli. Sederet bukti berupa rekaman kamera pengawas di indekos, rooftop Kementerian Luar Negeri, dan jejak digital dari laptop masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menegaskan jika kepolisian melakukan penyidikan secara cermat, termasuk secara scientific investigation. Kompolnas juga menyebut penyebab kematian Arya akan diketahui dari hasil otopsi pihak kepolisian. Satu yang paling penting begini, disandingkan antara komunikasi WA disandingkan dengan time frame yang ada dalam CCTV, dan itu memiliki logika mendasar atas peristiwa yang sangat kuat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya dengan sebelumnya, dengan kami sekarang sudah mulai ada hasil otopsi. Jadi tadi kami ditunjukin hasil otopsi, diterangkan apa saja yang dilakukan dalam konteks otopsi dan sebagainya, ditunjukin bagaimana cara melakukan otopsi dan sebagainya sampai menarik kesimpulan. Tapi yang paling penting dalam segi bagaimana prosedur itu dilakukan, otopsi juga dilakukan sangat detail. Termasuk bagaimana kondisi tubuh di luar yang kelihatan kasat mata sampai bagaimana kondisi tubuh di dalam yang tidak kasat mata. Kedua juga kandungan-kandungan yang ada dalam tubuhnya itu apa saja. Nah itu yang ditemukan, itu yang dijelaskan. Nah termasuk juga pendekatan saintifik yang lain yang terlepas dari otopsi dan jejak digital adalah soal sidik jari. Nah, sidik jari juga kami nanti dijelaskan posisi sidik jarinya di mana, cara ngambilnya bagaimana, perbandingannya kayak apa. Kami tadi dijelasin cukup detail, makanya waktunya cukup panjang. Kami diberikan kebebasan untuk mendalami itu dalam dua konteks prosedur dan konteks substansinya. Nah, kami melihat sampai sejauh ini proses yang dilakukan transparan dan akuntabel. Apalagi masih ada proses di atas yang sedang berjalan dan belum berakhir. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Margaret Novita yang berada di Polda Metro Jaya. Margaret, bagaimana jalannya gelar perkara yang telah diselenggarakan tadi? Silakan. Ya Windy, Tiara dan juga pemirsa, betul sekali sudah sepanjang 3 pekan ini lamanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ini bergulir di tahap penyelidikan, dan memang hari ini Polda Metro Jaya menggelar ataupun melakukan gelar perkara yang tadi dimulai sejak pukul 10 pagi hingga saat ini pun masih berlangsung secara tertutup, dan tadi juga dihadirkan beberapa saksi ahli, ada sekitar 4 saksi ahli dan juga pihak-pihak eksternal yang bisa kami sampaikan. Ada saksi ahli psikologi forensik ini untuk menjelaskan keseharian dari korban, dan juga ada saksi ahli bedah ini untuk menjelaskan hasil otopsi, dan juga ada saksi ahli cyber ini untuk menjelaskan ataupun mengaitkan bukti-bukti CCTV ataupun video kamera yang memang kemarin sudah diselidiki lebih lanjut, dan juga ada ahli toksikologi untuk melihat apakah di dalam hasil otopsi ataupun di dalam tubuh korban ini terdapat zat beracun seperti itu. Dan memang jika ditarik dari awal mula penyelidikan hingga saat ini sudah terkumpul beberapa fakta ini pemirsa, seperti penyidik sudah menganalisa ataupun memeriksa sebanyak 20 CCTV, ini ada 20 titik, dan juga sudah sebanyak 15 saksi yang diperiksa ini termasuk dari pihak keluarga, kemudian juga dari pihak penjaga indekos, tetangga indekos, kemudian juga ada pihak kolega seperti itu pemirsa. Dan setelahnya ini gelar perkara berlangsung, nantinya akan diambil kesimpulan dari hasil-hasil keterangan dari para ahli yang hari ini, yang saat ini masih berlangsung di dalam gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Nah, untuk selanjutnya pemirsa, setelah gelar perkara ini nanti akan dirilis secara formal
apakah hasil kesimpulan dari gelar perkara yang terjadi hari ini pun tadi ada pihak eksternal yang juga datang kemari seperti Kompolnas, Komnas HAM dan juga pihak Kemenlu dan mengatakan bahwa memang pihak penyelidikan ini berjalan transparan dan untuk hasilnya ini akan dirilis formal pada esok Selasa. Kembali ke studio. Baik, Margareta Dolvita melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sejumlah saksi hadir di Polda Metro Jaya. Mereka adalah dua aktivis Yulia Widianingsih, Rahmat Himran, dan Sunarto yang merupakan konten creator. Kuasa hukum TPUA Ahmad Kozinudin yang juga mendampingi saksi menyebutkan kedatangan saksi perihal tanggal 22 Februari 2025 di TPUP Tanah Abang. Ia pun mengecam absennya Jokowi karena alasan sakit. Menurutnya, saksi Rahmat Imran pun hadir dalam kondisi sakit. Para saksi yang dihadirkan mengaku masih belum mengetahui keterangan apa yang akan digali oleh penyidik Subdit Kamnep di Polda Metro Jaya. Jadi kami tegaskan itu reunian, begitu. Ada lagi? Cukup ya, terima kasih. Kenapa kok Pak ada? Presiden Prabowo Subianto kembali geram pada maling-maling kekayaan negara. Kali ini ia membuat istilah serakahnomiks yang disampaikan dalam pidato berturut-turut pekan lalu. Kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan di dalam jurang sedalam 30 meter di Pati, Jawa Tengah. Diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan karena tubuh mayat dalam kondisi terikat tali tambang di dalam karung dan tanpa busana. Warga desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam jurang sedalam 30 meter. Mayat itu diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan dalam karung dalam kondisi telanjang dengan leher terjerat tali tambang serta tangan dan kaki juga terikat. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berburu biawak. Temuan mayat tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Diperkirakan jasad tersebut sudah meninggal dunia lebih dari 5 hari karena kondisinya sudah mulai membusuk. Diduga merupakan warga desa Beketel, Kecamatan Kayen Pati. Sebuah mobil terguling serta menabrak pengendara lainnya di kawasan Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin sore. Ya, akibatnya 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius. Diduga sang sopir mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Menurut salah seorang saksi, saat kejadian pengemudi mobil melaju dalam kecepatan tinggi hingga menabrak motor serta 1 unit mobil. Saat ini kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Presiden Prabowo Subianto kembali geram pada maling-maling kekayaan negara. Kali ini ia membuat istilah serakahnomiks yang disampaikan dalam pidato berturut-turut pekan lalu. Prabowo juga memberi peringatan dengan kalimat tunggu tanggal mainnya. Selengkapnya dalam Ulas Utas Serakahnomiks bikin Prabowo geram. Presiden Prabowo Subianto melontarkan fenomena yang disebutnya dengan istilah serakahnomiks. Mazhab yang disebut baru oleh Prabowo ini membuatnya sedih dan geram. Istilah serakahnomiks itu dimunculkan Prabowo saat pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah pekan lalu pada 20 Juli 2025. Prabowo mengaku sedih karena kekayaan alam Indonesia dicuri maling-maling yang tak punya jerah.
kekayaan kita luar biasa. Tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, nggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Pernyataan senada tentang serakah nomics diulangi lagi ketika Prabowo berpidato di perhelatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Prabowo menyinggung soal tokoh politik hingga ekonomi yang jarang menyebut pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar kekayaan alam yang dikuasai negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa yang bisa dimaknai dari pidato Prabowo tentang istilah baru serakah nomics di hadapan para politisi partai pendukung pemerintahannya itu? Apakah sebatas peringatan untuk melawan praktik serakah akut, ataukah ada maksud lain dari Prabowo? Karena ia yang juga mengatakan tunggu tanggal mainnya. Jadi harapannya kan Presiden Prabowo tahu ya, sudah tahu misalnya dia mengeluarkan diksi serakah nomik. Dia sudah tahu berarti ada persoalan dalam wajah ekonomi politik Indonesia. Ya seperti sebelumnya masalah koruptor yang katanya akan dikejar sampai ke Antartika misalnya ya, atau bagaimana dirinya ketika merespon dugaan korupsi yang timah ya, yang 200-an triliun. Itu kan ada, jadi ada beberapa kasus yang kemudian menjadi perhatian Presiden. Tapi mungkin ada kasus yang lain masih luput dari amatan beliau. Serakah nomics sebenarnya bukan fenomena baru. Istilah ini merujuk pada eksploitasi kekayaan negara oleh para elit juga pengusaha. Wujudnya yaitu korupsi masif, monopoli, penggelapan pajak, serta kebijakan tidak pro rakyat. Jika dikalkulasi uang negara yang hilang karena ulah serakah nomics tak hanya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, tapi bisa lebih fantastis lagi. Banyak hal-hal yang disimpangkan. Sebenarnya kalau versi saya malah lebih pada posisi bisa sampai 1.000 triliun kalau setahun gitu. Itu dari sektor pendapatan bahkan gitu. Belum sektor yang kita membelanjakan uangnya. Jadi ini dari mana saya bisa mengatakan itu? Karena tax ratio kita atau rata-rata pajak kita dibandingkan pendapatan kotor itu jauh di bawah nilai yang seharusnya gitu. Kita pada posisi 9%, 10%, padahal negara-negara maju bisa sampai geram dan membuat istilah baru seperti serakah nomik saja tidaklah cukup untuk bisa mengembalikan kekayaan negara yang hilang terus-menerus. Presiden semestinya juga melakukan langkah nyata, terlebih pada tata kelola pemerintahan. Karena faktanya, para pengusaha nakal tak ada jeranya karena bisa main mata dengan oknum penyelenggara negara. Kalau perbaikan tata kelola ini bisa menyentuh pendapatan, maka itu akan orang tidak bisa serakah lagi. Karena apa? Misalnya tambang. Kalau kita tata kelola kita baik, royalti, PNBP, dan tambang-tambang yang memenuhi syarat itu diberi izin dan tidak ada dokumen terbang, penyelundupan, tambang ilegal seperti kemarin, yang dari IKN aja ternyata dikemas dalam peti kemas gitu, pakai karung dimasukkan peti kemas seakan-akan itu impor barang yang lain itu. Padahal itu kan ada istilah dokumen terbang. Yang punya izin sebenarnya tidak punya barang,
tapi kemudian dipakai untuk meloloskan tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ini banyak hal memang yang harus diperbaiki sehingga orang tidak bisa serakah lagi gitu. Baik dari sisi anggaran negara, tata kelola tambang, dan juga sektor-sektor yang lain. Konglomerasi misalnya tentang perumahan. Nah, banyak orang yang menjerit karena dibebaskan murah tapi ternyata kemudian dijual mahal misalnya. Itu yang banyak ketimpangan-ketimpangan itu yang harus diberantas dan dicegah oleh Pak Prabowo. Ya, serakahnomics yang dikeluhkan Prabowo merupakan anomali sistemik. Lantas, apa langkah Prabowo? Siapkah ia bersih-bersih semua yang disinyalir terlibat praktik serakahnomics? Praktek ini sebenarnya mungkin sudah belasan tahun terjadi dan baru ditindak di zaman Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan instrumen pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa kekayaan alam yang beserta di atas, ya kan, dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan oleh karena itu kemudian itu diajawantakan beliau ke dalam beberapa gerakan-gerakan termasuk membentuk Satgas. Salah satu contohnya mungkin Satgas Mafia Pangan, ya kan, dan Satgas PKH ya. Nah, untuk masalah perkebunan ilegal contohnya, saat ini sudah dilakukan penyitaan terhadap mereka pengusaha-pengusaha yang dianggap nakal. Ini diambil oleh negara, diberikan kepada BUMN pengelolaannya, kemudian ini akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Pidato geram Prabowo tentang serakahnomics tentu tak bisa dianggap angin lalu. Masyarakat menanti langkah jelas yang bukan sekedar janji. Jangan biarkan konglomerat nakal terus-terusan menggeruk harta kekayaan bangsa Indonesia. Piala AFF U23 2025 telah mencapai partai final pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Akankah Garuda Muda bisa mengunci kemenangan dan menorehkan juara? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber usai jeda berikut ini. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia U23 bisa membalaskan dendamnya dari tahun 2023 dan juga menjadi juara? Bersama kami sudah ada sejumlah narasumber yang akan membahasnya. Pemirsa, sudah ada Bung Tommy Welly selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Towel. Malam Indi. Ya, sehat selalu? Sehat dong. Ya, sudah ada juga Bung Ferry Sandria yang saat ini sudah bergabung bersama kami, mantan pemain Timnas Indonesia. Selamat malam Bung Ferry. Malam Mbak Windy. Iya, sehat juga tentunya. Sama-sama semangat sehat. Terus. Dan juga terhubung bersama kami Bung Hermansyah selaku pelatih dan juga mantan kiper Indonesia. Selamat malam Bung Herman. Selamat malam Mbak. Iya. Tentunya kita ini menunggu bagaimana perjuangan dari Timnas Indonesia menaklukkan rival kita yang sebelumnya ini sempat adu penalti. Bung Ferry, jika kita melihat bagaimana nantinya ini adalah sebuah tantangan yang tentunya harus dihadapi oleh Timnas skuad Garuda Muda. Apa saja yang harus dicatat mengenai yang besok? pasti kita harus mewaspadai permainan cepat dari Vietnam. Ya, yang selama ini memang pertemuan Garuda Muda dengan Vietnam ini selalu gagal. Dari 10 pertemuan aja kita 6 kali Vietnam tuh mengungguli 6 kali kemenangan dan kita hanya 3 kali, 1 kali seri ya, Bang Toel ya. Ini udah salah satu catatan buat kita. Tapi untuk besok saya rasa persiapan adalah paling penting buat tim. Ya, yang pertama persiapan mental dan fisik. Tim manapun kalau persiapan itu bagus pasti dia akan meraih yang terbaik. Saya rasa ini harus diwaspadai, terutama permainan cepat dari Vietnam sendiri. Karena kalau kita bermain seperti kemarin kita lawan Thailand, kalau bermain begitu ini bahaya. Karena tim Vietnam ini tim agresif. Tim agresif. Yang selalu bermain cepat. Dan kita juga banyak pemain di belakang kita juga besar-besar Bang Toel ya. Selalu lambat bermainnya. Ya,
yang pasti kita harus mewaspadai untuk permainan besok lawan Vietnam. Ya, Bung Hermansyah, jika kita melihat bagaimana serangan-serangan Vietnam ini justru semakin mematikan, kita ketahui di fase grup sendiri performanya juga sangat mengagumkan dari Vietnam ini. Apakah dari lini tengah ataupun lini belakang dari timnas Indonesia ini masih ada catatan yang harus diperbaiki, Bung Hermansyah? Ya, pertama koordinasi antara gelandang dengan belakang harus lebih solid lagi, karena Vietnam juga pasti akan bermain cepat. Ya, dari kebugaran mungkin Vietnam diuntungkan ya, ketika lawan Filipina, baru kita besoknya kita. Dari segar kebugaran juga mereka diuntungkan, dan ini derby klasik ya, lawan Vietnam ini. Jadi kita juga memang harus hati-hati ekstra ya, artinya Indonesia harus betul mengeluarkan seluruh apa yang ada di skuad muda Indonesia ini, Mbak. Bung Toel, pada pertandingan sebelumnya 2023 Piala AFF ini adalah pil pahit bagi Indonesia. Kita kalah melawan Vietnam. Apakah ini juga menjadi trauma tersendiri bagi para pemain, Bung Toel? Kalau trauma enggak. Orang sepak bola enggak mikir kayak begitu. Jadi situasi pertandingan berbeda, kalau trauma menurut saya enggak. Atau justru malah termotivasi? Motivasi bisa, karena kan misalnya kita baru juara 2019, dia Vietnam udah back to back tuh 22 sama 23, masa dia mau hat-trick gitu kan, itu bisa jadi motivasi gitu loh. Kalau bahasa istilah dendam juga nggak pas, kalau secara teknikal itu bahasa media aja kan. Jadi apalagi nih, kalau trauma enggak, dendam juga enggak, bisa jadi motivasi iya, tapi secara teknik gimana nih gitu kan, secara teknis kondisi kita. Jadi betul, satu yang diperhatikan faktor kebugaran. Kebugaran itu karena pertandingan yang melelahkan lawan Thailand, semifinal, yang menguras secara fisik maupun mental karena adu penalti. Tapi juga faktor kebugaran apa? Cedera. Kita harus pahami apakah hanya sekedar capek atau ada yang cedera. Nah, itu yang akan jadi problematika buat persiapan final besok gitu. Dan di Stadion Gelora Bung Karno ini tentunya menjadi tuan rumah, Bung Hermansyah, jika Anda melihat bagaimana supporter dari Merah Putih ini diprediksi akan semakin memerah SUGBK. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor untuk permainan timnas Indonesia, Bung Hermansyah? Ya, dari segi penonton mungkin pemain-pemain Indonesia akan termotivasi dengan dukungan seluruh supporter Indonesia akan mendukung full tim nasional Indonesia. Dengan itu, pemain-pemain Indonesia, khususnya under 23 ini harus betul-betul menampilkan yang sebenarnya. Artinya Vietnam akan bermain akan cepat, dan kita yang tadi bilang koordinasi antara tengah belakang harus ketat, harus disiplin penjagaannya. Mudah-mudahan kita bisa meraih di menit-menit awal untuk bisa mencetak gol, Mbak. Dengan permainan yang begitu tajam dari Vietnam ini, strategi apa yang harusnya dilakukan oleh pemain belakang dari timnas Indonesia U23, Bung Hermansyah? Ya, pertama disiplin, ya. Komunikasi antara kiper dengan defender harus intens, artinya selalu, karena mereka akan tiba-tiba masuk dari lini tengah dan dia akan muncul dari samping dan mereka akan crossing. Nah, di situ koordinasi antara kiper dengan pemain belakang harus selalu komunikasi yang erat. Artinya mereka jangan sampai masuk ke pertahanan Indonesia. Kalau bisa jauh dari situ, mereka arahkan. Kalau bisa mereka bisa back pass ke belakang lagi. Jangan sampai masuk ke daerah pertahanan Indonesia. Jadi justru itu harus pintar Indonesia, pemain belakang Indonesia harus disiplin untuk mencegah mereka masuk dari tengah atau dari samping, Mbak. Dari belakang kita harapkan juga bisa memantulkan bola ke depan. Bung Peri, jika kita melihat ada pemain yang menjadi pemain kunci, Ian Seraben diperkirakan akan cedera. Lantas bagaimana Indonesia bisa menusuk ke dalam pertahanan Vietnam? Saya rasa kita bisa lihat kemarin waktu pertandingan lawan Thailand ya. Di sisi lain dari dua gelandang ini saya rasa agak lambat untuk membantu bantuan dari striker Revan sendiri, ini agak lambat. Di situ pergerakan dari Robbie Darwish itu sangat-sangat bagus ya. Dan di sisi lain juga untuk faktor penyerangan untuk besok ini bisa harus melalui sayap, karena kita punya pelatih ini dia memakai dengan pola 4-3-3, karena 4-3-3 ini kita berarti harus bermain menyerang ya Bang Toel ya. Dan di sisi lain juga dua wing back sayap ini harus pinter memanfaatkan untuk bola-bola crossing, karena kalau kita mengandalkan dari bola-bola tengah ini
pasti tidak jalan. Buntu. Ya, buntu. Apalagi dari tim Vietnam sendiri, mereka ini tim yang punya disiplinnya tinggi, markingnya ketat. Ya, jadi mungkin saya rasa untuk besok permainan Indonesia mungkin biar supaya tidak berkembang ini bagaimana? Saya rasa itu. Ya, siapa yang pemain yang bisa diandalkan untuk mendapatkan tanggung jawab kalau seperti di itu? Garuda Muda, saya berharap dengan Robby Darwish dengan permainan dia kemarin semestinya dia man of the match ya gitu Bang Toel ya. Iya, harusnya karena dia kemarin bekerja keras banyak ya. Saya rasa besok kemungkinan mudah-mudahan Arkan bisa main ya, bisa ya. Jadi duet dengan Robby Darwish ini saya rasa ini cocok. Saya rasa ini lebih leluasa Robby Darwish untuk membantu ke depan, saya rasa. Dan Bung Toel, kita ketahui bahwa ada beberapa pemain timnas Indonesia ini dilanda cedera, tapi sebaliknya Vietnam ini dikatakan bahwa akan turunkan tim penuh karena belum ada yang cedera. Ini bagaimana? Ya, secara internal tim kita ada gangguan secara teknik karena ada pemain kunci yang cedera. Jadi saya agak nggak bersepakat kalau dibilang pemain kuncinya Yen Raven. No, dia masih banyak PR sebagai striker. Pemain kunci timnas kita ada di tengah. Yang sayangnya sedang cedera. Namanya Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Jadi waktu lawan Thailand kemarin hanya tinggal Robby Darwish. Nah, kemarin lawan Thailand titik lemah kita ada di tengah. Mohon maaf. Nomor 14, Dominikus Dion. Gol kita berawal dari kesalahan passing Dominikus Dion. Pertanyaannya besok, apakah formasi tengah akan Vicky dan Tony Firmansyah? Saya mau bilang 50-50. Membaca jumpa pers menjelang pertandingan hari ini, official jumpa pers sebelum besok tanding, saya agak meragukan. Karena begini loh pertimbangannya. Kalau pemain cedera, katakanlah pemain pasti ingin main. Coach Perry ini waktu main kalau ditanya, walaupun kondisi kakinya 40%, pasti pengen main karena final. Tapi kita harus pikir panjang. Maka saya menduga besok Arkan Fikri, saya menduga Arkan Fikri dan Tony Firmansyah belum main. Lalu siapa yang harus dampingi Robby Darwish ketika kemarin Dominikus Dion nggak bisa dampingi? Kalau saya menganalisis sebagai pengamat, Ahmad Maulana taruh ke tengah untuk dampingi Robby Darwish. Itu salah satu solusi gitu loh. Doni terima Pungkas jadi pemain nomor 10. Kemarin kayaknya nggak maksimal dia. Jadi mendingan kembalikan dia di posisi semula. Fullback kiri atau wing kiri gitu loh. Ini analisis teknis gitu loh. Tapi nanti kepanjangan itu aja dulu. Bung Herman, jika kita menelaah tadi juga yang apa disebutkan oleh Bung Toel, ini artinya transisi dari belakang juga ke menyerang ini menjadi hal yang penting yang menjadi PR dari timnas Indonesia, Bung Herman. Ya, saya setuju. Yang dibilang Bung Toel saya setuju. Jadi pada saat transisi dari bertahan menyerang itu sangat penting di sepak bola. Jadi memang mudah-mudahan saja pemain-pemain Indonesia terutama yang cedera itu bisa digantikan pas dengan posisinya yang dua pemain gelandang Indonesia itu, Mbak. Mudah-mudahan saja bisa menampilkan permainan yang betul-betul yang solid untuk melawan Vietnam. Karena di 2 kali pertandingan kemarin juga memang kita tidak maksimal ya ketika waktu lawan Filipina dan Thailand juga ya, Mbak. Mudah-mudahan saya besok melawan Vietnam tim Garuda Muda Indonesia akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, Mbak. Iya, baik. Tentunya juga kita walaupun melihat pertandingan terakhir dengan Vietnam kita kalah, tapi ini ada pelatih yang baru juga membawa strategi yang baru. Bung Toel, nanti kita bahas apa saja yang akan menjadi kekuatan dari timnas Indonesia sesaat lagi pemirsa.